Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Medhekmar Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, dan kita berefleksi sahabatku dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23 pada hari Kamis pekan biasa ke-18 ini sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh sahabatku yang terkasih, refleksi pada kesempatan ini. Pada bagian akhir dari Injil pada kesempatan ini, Yesus tampak kesal sahabatku. Bahkan terkesan marah terhadap Petrus dengan mengatakan tadi, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, hal ini disebabkan Petrus tidak menghendaki Yesus sebagai Mesias mengalami sengsara, wafat dan bangkit sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Mesias yang ia pikirkan adalah seorang tokoh kuat yang mampu mengalahkan semua musuhnya dan tidak akan mengalami penderitaan sahabatku.
Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda. Pribadi Petrus yang seperti itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita yang sering kurang memahami keinginan dan kehendak Allah, sahabatku. Padahal sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk selalu memahami dan hidup berdasarkan kehendak Allah. Sebagaimana kita baca dalam kitab suci, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda. Untuk bisa memahami dan melakukan kehendak Allah, kita perlu rendah hati dan mengalahkan diri kita, karena apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah sering berbeda, bahkan bertentangan loh dengan keinginan-keinginan dan kehendak kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikutnya, kita hendaknya mengutamakan dan memperjuangkan kehendak Allah. Dalam hidup keluarga, dalam lingkungan masyarakat, meskipun hal itu berat dan sulit, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, sebagai pertanyaan refleksi kita. Pertanyaannya simpel, sahabatku. Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh memahami keinginan dan kehendak Allah? Atau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri? Jawabannya ada di dalam hati, Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Sobat Kula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami semakin mampu memahami dan menghidupi keinginan dan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari, serta kuatkan kami untuk mengalahkan segala keinginan dan kehendak daging kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berefleksi, dan kita semua belajar, sahabatku. Mari dengan sungguh hati kita bisa mengontrol diri kita supaya kehendak Tuhan benar-benar bekerja, dan kita bisa mengalahkan segala keinginan dan kehendak daging kita, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati.